Terimalah salam saya dalam Dharma. Om Awignam Astu Namo Buddhaya. Nama saya Bambang dari Wihara Wajra Bumi Nusantara. Hari ini saya akan membahas buku dari Satu Mimpi Satu Dunia. Ini yang saya mau bahas itu pada bab 50 dengan judul Beruang dan Harimau. Di bab ini diceritakan bahwa pada saat Mahaguru menceritakan sebuah kisah, namanya kisah seketika. Apa kisah seketika itu? Jadi pada cerita itu seorang laki-laki sedang dikejar oleh beruang di suatu hutan dan tiba-tiba dia terjatuh ke dalam jurang dan dia bertahan di atas sebuah pohon, namanya pohon arbe. Nah, kemudian di bawahnya itu ternyata menunggu juga seekor harimau. Nah, dia bingung dong, di atas udah ada yang nungguin beruang, di bawah udah ada yang nungguin juga harimau. Wah, wantan lah, ya kan? Matilah gua gitu. Tapi apa yang dilakukan pada saat itu? Pada saat itu tanpa sengaja karena dia berpegang pada pohon arbe, ada satu buah arbe, dan apa yang dia lakukan? Dia makan buahnya. Itulah cerita dari seketika. Maksud dari cerita itu adalah kita sebagai manusia, kita jangan pernah lupa hidup ini hanya seketika. Malah saya pernah bilang sama mama saya, "Mah, kok kayaknya kemarin baru Senin, sekarang dari Jumat ya? Kayaknya bentar lagi deket sama kuburan deh." Oke, terus tapi maksud dari cerita seketika ini adalah kita jangan pernah menyia-nyiakan bahwa diri kita ini di sini hanya sementara saja. Jadi jangan lupa untuk syufa. Jadi dengan syufa itu kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ditanya, kalian hidup ini untuk apa sih? Gitu. Ternyata hidup ini kan kita untuk kembali lagi ke atas. Kita ini juga adalah titisan Sang Buddha. Itu mengapa Mahaguru mengatakan saya tidak pernah berceramah Dharma, karena sebenarnya Dharma itu sudah ada. Maksud dari kata-kata itu adalah bahwa saya juga baru menyadarinya setelah saya membaca dari ceramahnya Mahaguru. Jadi ternyata adalah Mahaguru juga sudah menyadari apa yang dicerahi oleh Sang Buddha Sakyamuni, yaitu setiap manusia itu punya Buddhata. Buddhata itu adalah benih Buddha. Jadi karena ada benih Buddha itulah makanya Sang Buddha Sakyamuni dia mencerahi setiap orang itu dengan caranya masing-masing gitu. Jadi setiap orang itu tercerahkan dengan caranya masing-masing. Karena apa? Dia sudah ada benih Buddha. Jadi dia tidak perlu lagi dia tidak menemukan, tapi dia hanya mengeluarkan kembali yang sudah ada. Makanya semua sudah ada. Dan sebenarnya dari kata seketika ini itu bisa banyak arti, dan saya tidak bisa menjelaskan satu-satu di sini. Kemarin dari beberapa hari lalu sampai yang sebelumnya waktu Lian Chusangse kasih tahu akan ada pembicaraan seperti ini, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti saya berpikir seketika itu apa. Jadi ternyata seketika itu juga banyak macam. Jadi jangan sampai kita terpatok kepada seketika yang tadi saya katakan saja gitu. Jadi banyak sekali artinya ya. Paling seperti itu aja yang saya bisa ceritain. Jadi harapan saya adalah semua yang ada di sini semoga selalu berpegang teguh pada Dharma. Juga jangan sia-siakan hidup kita. Jangan lihat masa lalu, jangan lihat masa depan. Lihatlah masa saat ini. Karena masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang. Jadi kita lakukan apa yang terbaik untuk saat ini. Itu saja dari cerita saya. Om Mani Padme Hum.